السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته واهتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا معشر المسلمين رحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وطاعته لعلكم تفلحون. وقد قال الله ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أيها الإخوة معشر المسلمين وزمرة المؤمنين جمع رحمني الله وإياكم جميعا. Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala haqqat taqwa, dengan sebenar-benarnya takwa, biimtithali awamirillah, dengan tunduk patuh terhadap segala perintah-perintahnya, wajtinabi nawahihi, menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari segala hal yang dilarangnya, sirra wa alaniyah, baik itu dalam keadaan sepi sendiri ataupun di tengah keramaian, zahiran wa batinan, baik secara batin maupun secara zahir. Fa inna dzalikum huwa sabilun najah wa tariqus sa'adati fid dunya wal akhirah. Karena itulah jalan meraih keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan ketahuilah hadirin sekalian bahwasanya tidak ada bekal terbaik yang akan dibawa oleh seorang hamba untuk menghadap Allah Jalla wa Ala di hari perjumpaannya kelak di hari kiamat sebaik bekal taqwa. Kama qala Allah subhanahu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah oleh kalian, maka sebaik-baiknya bekal ialah bekal taqwa. Oleh karenanya hendaknya seorang muslim berupaya semaksimal mungkin dengan segala nikmat dan fasilitas yang telah Allah karuniakan kepadanya, dia gunakan sepenuhnya dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sungguh di hari yang mulia ini telah terkumpul di dalamnya dua keutamaan hari sekaligus. Yang pertama, keutamaan hari Jumat sebagai sayyidul ayyam, penghulu hari-hari dalam sepekannya. Dan juga yang kedua, keutamaannya yang bertepatan dengan 10 Muharram yang dikenal dengan hari Ashura, yang juga memiliki keutamaan yang besar. Keutamaan hari Jumat disebutkan dalam banyak hadis. Di antaranya kata Nabi SAW, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul Jum'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit di dalamnya yaitu hari Jumat. Fihi khulika Adam, pada hari Jumat itulah Nabi Adam alaihi salatu wassalam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah, juga di hari itu
beliau Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga, wa fihi ukhrija minha, dan juga di hari Jumat itulah beliau dikeluarkan darinya. Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah, dan tidaklah tegak hari kiamat melainkan di hari Jumat. Di dalam hadisnya yang lain yang muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi SAW, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah wa asyara biyadihi yuqalliluha. Di hari Jumat itu terdapat satu waktu yang jikalau seorang muslim melakukan salat di dalamnya, lantas ia memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya permintaannya akan dikabulkan. Lalu beliau SAW berisyarat dengan tangannya yang menunjukkan akan sedikitnya waktu itu. Keberkahan lainnya di hari Jumat sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, la yaghtasilu rajulun yaumal jumu'ah wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnih aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnayn thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsit idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra. Tidaklah seorang muslim mandi di pada hari Jumat dan bersuci dengan semampunya, kemudian ia memakai wangian, kemudian keluar menuju masjid, dan sampai di masjid ia tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk berdampingan, tidak melangkahi pundak-pundak orang, kemudian dia mendirikan salat sesuai dengan tuntunannya, lalu dia mendengarkan dengan seksama ketika imam atau khatib berkhutbah, melainkan diampuni dosa-dosanya yang terjadi antara Jumat tersebut dengan Jumat berikutnya. Subhanallah jamaah sekalian, sungguh keutamaan yang begitu besar yang menunjukkan akan maha kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Dan sungguh keutamaan tersebut semakin bertambah-tambah karena pada hari ini bertepatan dengan 10 Muharram yang dikenal sebagai hari Ashura. Maka saat ini kita berada di hari yang termulia, di bulan yang mulia. Oleh karenanya kerugian yang sangat besar manakala kita terluput di hari yang mulia ini dari berbagai bentuk qurbah, berbagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah dan beliau sallallahu alaihi wasallam mendapati orang-orang Yahudi ketika itu berpuasa di hari Ashura atau di tanggal 10 Muharram, Nabi SAW kemudian bertanya, "Ma hada? Hari apakah ini?" Mereka menjawab, "Hada yaumun salih." Hari inilah hari yang baik, hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari kejaran musuhnya yaitu Fir'aun. Maka Musa alaihi salatu wassalam berpuasa sebagai rasa syukurnya kepada Allah, dan kami orang-orang Yahudi pun ikut berpuasa. Kata Nabi SAW kemudian, "Fa'ana ahaqqu bi Musa minkum, nahnu nasumuhu ta'ziman lahu." Kata Nabi SAW, kami lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian, maka kami juga berpuasa pada hari ini sebagai bentuk pengagungan terhadap hari tersebut. Maka Nabi SAW pun berpuasa dan memerintahkan manusia ketika itu untuk berpuasa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ada sebagian dari ulama kita yang menyebutkan bahwasanya puasa yang pertama kali diwajibkan sebelum turunnya perintah puasa Ramadan ialah puasa Ashura di tanggal 10 Muharram. Namun tatkala turun perintah wajib puasa Ramadan, maka hukum wajib puasa Ashura dimangsuh, dihapus, sehingga hukumnya turun menjadi puasa sunnah saja. Namun demikian jamaah sekalian, hukum sunnahnya tidaklah menghilangkan ataupun mengurangi sedikit pun keutamaannya. Apa keutamaan puasa Ashura? Disebutkan dari sahabat mulia Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Wasu'ila an saumi yaumi Ashura faqala yukaffiru as-sanata al-madiyah." Nabi SAW ditanya mengenai keutamaan puasa Ashura, puasa di tanggal 10 Muharram. Beliau SAW menjawab, puasa Ashura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Jamaah rahimakumullah, tatkala Nabi SAW melakukan puasa di hari Ashura dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa di dalamnya,
Pada saat itu ada di antara sahabat kemudian berkata, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'adzimul yahud wan nasara." Ya Rasulullah, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasara. Maksud dari sahabat tadi, kalau orang Yahudi dan Nasrani berpuasa di hari Asyura dan kita juga berpuasa di hari tersebut, bukankah itu adalah bentuk tasyabbuh? Bukankah itu adalah bentuk menyerupai ibadah mereka? Maka Nabi SAW kemudian bersabda, "Fa idza kana al-'amul muqbil, insyaallah sumna al-yawm at-tasi'." Apabila nanti tiba tahun depan, insya-Allah kita juga akan berpuasa pada hari ke-9-nya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, "Falam ya'til amul muqbil hatta tuwaffa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Belumlah sampai tiba tahun depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah keburu wafat. Jamaah rahimakumullah, meskipun Nabi SAW belumlah sempat berpuasa di hari ke-9 Muharram, namun hadis ini sudah cukup menjadi isyarah dan dalil akan disyariatkannya juga berpuasa di hari ke-9 yang dikenal dengan puasa Tasu'a. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه. اما بعد فاوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. معاشر المسلمين جماعة رحمكم الله, ketahuilah bahwasannya ibadah tidak akan diterima kecuali jika dibangun di atas niat yang benar, yang ikhlas semata-mata karena Allah. Dan niat ikhlas saja pun tidaklah cukup. Ibadahnya harus sesuai dengan syariat. Muwafaqatun li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wajib mutaba'ah, wajib mengikut, mencontoh kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkait hari Asyura ini, ada banyak ritual yang dilakukan oleh sebagian manusia yang mereka anggap sebagai bentuk takarrub ila Allah, sebagai bentuk ibadah pendekatan diri mereka kepada Allah. Di antaranya ritual yang dilakukan oleh kaum Rafidah yang memukul-mukul bahkan menyayat-nyayat tubuh mereka hingga berdarah-darah untuk mengenang kematian Husain radhiyallahu taala anhu. Tidak diragukan lagi bahwasanya ini adalah bentuk penyimpangan dan kesesatan yang sangat jauh dari ajaran Islam. Adapun kita kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang sunnah di hari ini yaitu seperti mana yang dicontohkan manusia terbaik dan teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpuasa di dalamnya. Adapun kaum muslimin yang terhalang dari melakukan puasa di hari ini, mungkin karena uzur, karena sakit, bepergian, atau karena haid bagi kaum wanita misalnya, atau kondisinya yang lemah, maka silahkan mereka membuat atau menyiapkan makanan, kirim ke masjid, atau berikan kepada tetangga atau orang-orang yang berpuasa untuk disantap sebagai makanan berbuka. Karena sesungguhnya man fattara sha'iman falahu mithlu ajri. Barang siapa yang memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala sedikit pun orang yang berpuasa tersebut. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk banyak-banyak berpuasa di bulan mulia ini. Jadi bukan hanya di tanggal 10 Muharramnya saja. Beliau sallallahu bersabda, "Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Seutama-utama puasa setelah Ramadan ialah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Maka perbanyak puasa di dalamnya. Jamaah rahimakumullah, hari Jumat
adalah hari yang sangat dianjurkan banyak berdoa dan bersalawat kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Li'anna Allah amarakum bi amrin azim, dikarenakan Allah memerintahkan kalian terhadap satu perkara yang sangat agung. Amarakum bis salati wassalami ala nabihil karim, Allah perintahkan kalian untuk bersalawat dan bersalam kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati wa qarabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa dhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ihfaz sa'ira biladil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khzul man khazala al-islam wal muslimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون.